Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Nini, NPM 25001, Prodi Informatika Reguler A. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi dari Bu Netari tentang makanan pokok orang Papua. Makanan pokok orang Papua secara tradisional bukan beras atau nasi, melainkan sagu, keladi, ubi jalar, dan pisang. Sagu diambil dari batang pohon sagu, lalu diolah jadi papeda yang dimakan dengan kuah ikan tuna. Ini makanan yang paling dominan di pesisir dan dataran rendah. Materi yang kedua, ada berapa suku di Papua? Jumlahnya sangat banyak. Berdasarkan data BPS dan peneliti antropologi, Papua memiliki sekitar 250 sampai 312 suku bangsa dengan lebih dari 270 bahasa daerah. Setiap suku punya adat dan makanan pokok lokal yang berbeda-beda. Yang ketiga, cara hidup orang Papua tradisional masih sangat dekat dengan alam. Mereka hidup semi nomaden, berkebun, berpindah, berburu, dan menangkap ikan. Sistem gotong royong yang kuat, contohnya seperti gotong royong atau noken di Papua Pegunungan, rumah adatnya seperti Honai untuk daerah dingin dan rumah pati seribu untuk daerah rawa. Yang keempat yaitu mengapa orang Papua dikenalkan dengan padi dan nasi. Sejak masa penjajahan Belanda lalu era Orde Baru, pemerintah mengenalkan padi melalui program transmigrasi dan intensifikasi pertanian. Tujuannya untuk menyamakan pola makan dengan Indonesia bagian barat dan memudahkan distribusi logistik beras dari pusat. Yang kelima, apakah relevan mereka mengonsumsi nasi? Relevan secara ekonomi dan praktis karena beras mudah disimpan dan dipromosikan, tapi secara gizi dan budaya kurang relevan untuk sebagian wilayah. Sagu dan ubi jalar punya indeks glikemik lebih rendah dan lebih cocok dengan kondisi tanah Papua yang agak besar. Yang keenam, peran makanan pokok dalam peradaban manusia sangat vital. Makanan pokok menentukan pola menetap, sistem pertanian, struktur sosial, bahkan teknologi. Peradaban padi di Jawa, peradaban gandum di Timur Tengah, peradaban jagung di Amerika. Tanpa makanan pokok yang stabil, manusia sulit membangun kota dan budaya. Yang ketujuh, pergeseran dari sagu ke nasi menimbulkan dampak apa? Banyak. Anak muda Papua sekarang lebih suka nasi karena dianggap modern. Akibatnya, pohon sagu dan kebun ubi mulai ditinggalkan, padahal sagu lebih tahan iklim dan tidak butuh pupuk kimia. Yang kedelapan, kembali ke makanan lokal adalah solusi cerdas. Pemerintah dan aktivis Papua sekarang gencar kampanye Papeda for Life. Tujuannya menjaga ketahanan pangan lokal sekaligus melestarikan hutan sayur yang menjadi habitat banyak satwa. Yang kesembilan, jadi makanan pokok bukan sekedar isi perut. Dia adalah identitas. Orang Papua yang makan papeda sedang menjaga warisan leluhur, sama seperti orang Jawa dengan nasi. Menghormati perbedaan makanan pokok sama dengan menghormati keberagaman bangsa. Kesimpulan dari materi ini, kenali jangan paksa sama. Papua boleh makan nasi, tapi sagu dan ubi harus tetap dijaga karena peradaban yang kuat lahir dari makanan yang sesuai tanah. Yang kedua, 10 kalimat pengembangan ide pokok dari makanan pokok Papua. Yang pertama, makanan pokok orang Papua adalah sagu, ubi jalar, dan pisang, bukan beras karena tanaman ini paling adaptif dan iklim Papua yang lembab. Yang kedua, jumlah suku di Papua mencapai 250 hingga 300 dengan ratusan bahasa, sehingga keberagaman makanan pokok lokal juga sangat tinggi antar daerah. Yang ketiga, cara hidup orang Papua tradisional berbasis alam, yaitu berkebun, berpindah, berburu, menangkap ikan, serta menjunjung tinggi nilai gotong royong dalam komunitasnya. Yang keempat, padi dan nasi dikenalkan di Papua melalui program pemerintah sejak zaman kolonial hingga era untuk menyamakan pola konsumsi nasional dan mempermudah logistik. Yang kelima, konsumsi masih relevan untuk kepraktisan distribusi, tetapi kurang relevan secara ekologi karena sagu lebih cocok tumbuh di lahan basah Papua tanpa merusak lingkungan. Yang keenam,
makanan pokok berperan besar dalam peradaban karena menentukan cara manusia menetap, bercocok tanam, membentuk teknologi dan menyusun struktur sosial masyarakat. Yang ketujuh, pergeseran generasi membuat generasi muda meninggalkan sagu sehingga pengetahuan mengolah sagu dan menggunakan sagu sebagai sumber pangan lokal terancam hilang. Yang keempat, gerakan kembali ke pangan lokal seperti Papeda for Life penting untuk menjaga ketahanan kesehatan dan kelestarian makan sagu. Kesimpulannya, keberagaman makanan pokok harus dirawat karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak semua orang makan hal yang sama, tapi menghargai apa yang tumbuh di tanah. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.